Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis ikatan kimia, seperti ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai subbab baru, yaitu bentuk molekul. Bentuk molekul menyatakan bagaimana posisi atom-atom di dalam molekul itu disusun. Misalnya pada air atau H2O. Pada H2O, kita sudah tahu bahwa atom pusatnya adalah O, sehingga jika berikatan dia akan membuat susunan seperti H, O, dan H. Tapi bagaimana ya bentuk molekulnya? Bagaimana H, O, dan H ini tersusun? Apakah berbentuk lurus atau berbentuk bengkok? Memang beda ya, Bu. Apa pengaruhnya? Posisi atom juga penting sampai harus dipelajari. Nah, mari Ibu jelaskan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal senyawa kovalen polar dan kovalen nonpolar. Dua jenis senyawa ini memiliki sifat yang sangat kontras. Misalnya, kovalen polar larut dalam air, sedangkan nonpolar tidak. Kovalen polar dalam fase larutan menghantarkan listrik, sedangkan nonpolar tidak. Nah, salah satu penyebab senyawa mengalami kepolaran adalah bentuk molekulnya. Jadi, dengan mempelajari bentuk molekul, kita dapat meramalkan sifat kepolaran senyawa tersebut. Senyawa yang memiliki bentuk molekul tidak simetris, elektronnya tidak tersebar merata. Hal ini menyebabkan adanya dipol positif dan dipol negatif di dalam molekul, dan menjadikan sifat senyawa tersebut menjadi polar. Sedangkan pada senyawa yang bentuk molekulnya simetris, elektron tertarik sama kuat ke atom-atom yang berikatan, membuat sifat senyawanya menjadi nonpolar. Untuk menentukan bentuk molekul senyawa, kita membutuhkan rumus Lewis senyawa kovalennya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar cara menggambar ikatan kovalen, cara menentukan PEI dan PEB. Bagi kalian yang masih bingung mengenai cara menggambar ikatan kovalen, saya sarankan untuk membuka kembali catatan pada pertemuan sebelumnya, karena materi hari ini sangat berkaitan erat dengan materi tersebut. Teori VSEPR. R.G. Gillespie pada tahun 1970 mengemukakan teori VSEPR, yaitu Valency Shell Electron Pair Repulsion, atau teori tolakan pasangan elektron valensi. Teori ini berbunyi, pasangan-pasangan elektron akan berusaha saling menjauhi sehingga tolak-menolak antara pasangan elektron menjadi seminimal mungkin. Urutan gaya tolak antar elektron yang paling besar adalah tolakan antara PeB dengan PeB, lalu kemudian PeB dengan PeI, dan yang terakhir adalah tolakan antara PeI dan PeI. Sedangkan pada PeI, urutan gaya tolaknya pada PeI rangkap 3 lebih besar daripada PeI rangkap 2 dan lebih besar dari PeI tunggal. Coba perhatikan bentuk molekul pada H2O berikut. H2O atau air memiliki dua pasang elektron bebas. Tolakan pasangan-pasangan elektron bebas ini sangat besar sehingga mendesak pasangan-pasangan elektron ikatan untuk saling mendekat. Hal ini menyebabkan bentuk molekul H2O tidak lagi lurus atau linier, tetapi bengkok. Teori domain elektron. Teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR. Domain elektron artinya kedudukan suatu elektron atau daerah keberadaan elektron. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teori domain elektron. Yang pertama, setiap daerah elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3, dihitung satu domain. Kita simbolkan DEI atau domain elektron ikatan. Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas dihitung satu domain. Kita simbolkan DEB atau domain elektron bebas. Untuk mempermudah pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut. Pada CO2, di sini kan ada 4 pasang elektron ikatan. Nah, ini kita sebut PeI. Tetapi daerah irisannya, jadi bagian sini, hanya ada 2 daerah. Nah, ini kita sebut DEI.
Jadi bedanya kalau PeI itu jumlah pasangan elektronnya, tapi kalau DeI itu adalah daerah ikatannya, daerah irisannya. Jadi mau itu ikatan tunggal, ikatan rangkap, tetaplah dihitung satu daerah. Pada CO2 hanya ada dua daerah ikatan, makanya DeI-nya ada dua. Pada CO2 tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga PeB-nya 0. DeB-nya pun juga 0. Contoh lain pada H2O. H2O memiliki dua pasang elektron ikatan, sehingga PeI-nya 2. Dia juga memiliki dua daerah elektron ikatan. Jadi ada dua irisan ya di sini. Nah, ini berarti DeI-nya juga 2. H2O memiliki dua pasang elektron bebas, sehingga PeB-nya 2. Perhitungan DeB sama dengan perhitungan PeB. Jadi, kalau PeB-nya 2 pasang, DeB-nya pun 2 domain. Nah, yang penting dalam menentukan bentuk molekul adalah DeI dan DeB-nya. Jadi, bukan PeI dan PeB-nya yang dihitung, tetapi DeI dan DeB-nya. Sampai di sini paham? Menentukan tipe molekul. Tipe molekul dapat ditentukan dengan rumus VSEPR atau domain elektronnya. Rumusnya adalah A, X, E, di mana A adalah atom pusat, X adalah jumlah DeI-nya, dan E adalah jumlah DeB-nya. Jadi nanti titik-titik itu diganti dengan angka sesuai dengan jumlah DeI dan DeB-nya. Contohnya pada CO2. CO2 memiliki 2 DeI, sedangkan DeB-nya adalah 0, sehingga tipe molekulnya adalah AX2E0. Karena 0 biasanya tidak ditulis, sehingga AX2 saja. Sedangkan pada H2O memiliki 2 DeI dan 2 DeB, sehingga tipe molekulnya adalah AX2E2. Penentuan tipe molekul juga dapat dilakukan dengan tanpa menggambar ikatan. Dengan ketentuan, X adalah jumlah atom tetangga, sedangkan E dicari dari elektron valensi pusat dikurangi X dikali B dibagi 2. B adalah kebutuhan elektron tiap atom tetangga. Contoh, tentukan tipe molekul dari H2O. Diketahui nomor atom H adalah 1, nomor atom O adalah 8. Pada H2O, atom pusatnya adalah O, sedangkan atom tetangganya adalah H. Jumlah tetangga di sini hanya ada 2, berarti X sama dengan 2. Konfigurasi atom O adalah 2, 6, sehingga elektron valensi O atau elektron valensi pusatnya itu adalah 6. Konfigurasi H adalah 1. Agar duplet, H membutuhkan 1 elektron lagi, jadi B-nya sama dengan 1. Jadi, tipe molekul H2O adalah A, X-nya 2, kemudian E-nya dihitung dengan elektron valensi pusatnya tadi 6, dikurangi X-nya tadi 2, dikali tadi butuh 1, dibagi 2. 6 dikurangi 2 kali 1, 4, 4 dibagi 2, 2. Berarti rumus dari tipe molekul H2O adalah AX2E2. Menentukan bentuk molekul. Untuk memudahkan pemahaman, bentuk molekul dapat kalian bedakan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk molekul dasar dan bentuk molekul turunan. Bentuk molekul dasar untuk molekul yang tidak memiliki DeB, sedangkan bentuk molekul turunan untuk molekul yang memiliki DeB. Bentuk molekul dasar. Berdasarkan teori domain elektron, bentuk molekul dasar dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah linier. Linier adalah bentuk dari molekul yang hanya memiliki 2 DeI, atau tipe AX2. Atom-atom tetangga pada linier tersusun 180 derajat satu sama lain. Yang kedua adalah segitiga datar, atau segitiga planar. Segitiga datar adalah bentuk dari molekul yang memiliki 3 DeI, atau tipenya AX3. Atom-atom tetangga pada segitiga datar tersusun sedemikian rupa membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Berikutnya adalah tetrahedral, untuk molekul dengan 4 DeI, atau tipe AX4. Tetrahedral dapat kalian bayangkan seperti tripod kaki 3 dengan sudut di antara setiap atom tetangganya adalah 109 derajat.
Bentuk dasar selanjutnya adalah bipiramida segitiga atau bipiramida trigonal. Bentuk ini untuk molekul yang memiliki 5 DEI atau tipe AX5. Seperti namanya, bentuk ini dapat kalian bayangkan seperti dua piramida segitiga yang ditumpuk. Perhatikan ini. Bagian ini dapat kita bayangkan sebagai alas piramidanya. Alasnya berbentuk segitiga. Jika kita hubungkan ke atas, akan ada satu piramida. Dan jika kita hubungkan ke bawah, akan ada satu piramida juga. Inilah kenapa disebut bipiramida segitiga. Sudut antara atom tetangga pada bagian segitiga adalah 120 derajat. Sedangkan sudut antara atom atas dan bawahnya adalah 180 derajat. Bentuk dasar yang terakhir adalah oktahedral. Bentuk ini untuk molekul dengan 6 DEI atau tipe AX6. Oktahedral dapat kalian bayangkan seperti dua piramida segi empat yang ditumpuk. Jadi, bedanya dengan bipiramida hanya bagian alasnya saja. Kalau AX5, alasnya segitiga. Kalau AX6, alasnya segi empat. Sudut antar atom tetangga pada bagian segi empatnya adalah 90 derajat. Sedangkan pada atom atas dan bawahnya adalah 180 derajat. Pada molekul yang memiliki DEB, bentuk molekulnya merupakan turunan dari bentuk dasar. Pengelompokannya didasarkan pada jumlah DEI dan DEB-nya. Jika jumlah DEI dan DEB-nya adalah 2, maka bentuk molekulnya adalah linear. Bentuk dasar linear tidak memiliki turunan. Yang kedua, jika jumlah DEI dan DEB-nya adalah 3, bentuk dasarnya adalah segitiga datar. Bentuk molekulnya ditentukan dengan cara mengurangi ikatan pada bentuk dasar sesuai jumlah DEB-nya. Misalkan, jika DEB-nya 1, maka bentuk segitiga ini kita kurangi 1 ikatan. Misalnya kita hapus bagian yang ini, maka bentuknya akan menjadi bengkok, seperti ini. Jadi pada AX2E1 bentuk molekulnya adalah bengkok. Jika jumlah DEI dan DEB-nya adalah 4, maka bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Jika DEB-nya 1, maka bentuknya menjadi, mari kita kurangkan satu ikatannya, misalkan di bagian ini. Maka menjadi bentuk apa? Iya, bentuk piramida segitiga. Jadi pada AX3E1, bentuk molekulnya adalah piramida segitiga. Masih bingung? Mari coba lagi. Jika jumlah DEI dan DEB-nya 4, tetapi DEB-nya 2. Karena DEB-nya 2, maka kita kurangkan 2 ikatan. Dihapus misalnya di bagian sini dan sini. Maka akan menjadi bentuk V. Jadi bentuk molekul X2E2 adalah bentuk V. Jika jumlah DEI dan DEB-nya adalah 5. Bentuk dasarnya bipiramida segitiga. Pada bentuk ini ada aturan khusus, di mana DEB akan menempati bagian segitiga dulu, baru yang atas dan bawah. Misalnya DEB-nya 1, berarti bentuk molekul ini kita kurangkan 1 ikatan di bagian segitiganya. Oke, kita hapus bagian ini. Jadi apa? Bentuknya jadi begini. Ini bentuk apa ya? Mari kita putar. Nah, ada yang bisa menyebutkan ini mirip bentuk apa? Ini kita sebut bentuk jungkat-jungkit. Seperti nama mainan kita zaman dulu. Jadi AX4E1 bentuk molekulnya adalah jungkat-jungkit. Jika DEB-nya 2, mari kita kurangkan 2. Misal di bagian ini dan ini. Maka sehingga bentuknya menjadi begini. Bentuk apa ini? Tidak kelihatan? Coba kalian putar. Sudah ketemu? Iya, ini bentuk T. Jadi pada AX3E2 bentuk molekulnya adalah bentuk T. Satu lagi. Jika DEB-nya 3, mari kita kurangkan 3 ikatan. Di sini, dan di sini. Berarti tinggal apa sekarang? Benar, cuma tinggal bagian lurusnya saja. Sehingga bentuk AX2E3 adalah linear. Mulai paham? Belum? Kalau begitu, mari kita coba lagi. Gunakan imajinasi kalian ya.
Jika DEI dan DEB-nya jumlahnya adalah 6, maka bentuk dasarnya adalah oktahedral, seperti ini. Nah, pada AX6 juga punya aturan khusus. Pada AX6, DEB akan menempati bagian atas dan bawah dulu, baru bagian segi empatnya. Jadi, untuk DEB1, kita hilangkan satu ikatan. Tadi harus atas bawah dulu ya, misal yang bawah yang kita hilangkan, di bagian ini. Jika ini hilang, maka jadi apa? Seperti ini kan? Ini bentuk apa? Iya, ini bentuk piramida segi 4. Jadi, AX5E1 memiliki bentuk molekul piramida segi 4. Coba lagi. Jika DEB-nya 2, berarti kita hilangkan bagian atas dan bagian bawah. Tinggal apa? Benar, tinggal segi 4-nya. Maka bentuk molekul AX4E2 adalah segi 4 datar. Nah, jika DEB-nya 3, berarti kita hilangkan dulu bagian atas, bawah, dan satu lagi. Misalnya di bagian yang ini. Nah, tinggal bentuk apa sekarang? Seperti ini. Bentuk apa ini? Coba kalian bayangkan. Ini adalah bentuk T. Jadi, AX3E3 bentuk molekulnya adalah bentuk T. Yang terakhir, jika DEB-nya adalah 4, mari kita hilangkan 4 ikatan. Atas, bawah, di sini, dan yang mana nih? Nah, yang terakhir jangan sembarangan. Kita harus mempertimbangkan juga bagaimana caranya agar elektron ikatan yang tersisa tetap berjauhan. Jadi, yang dihilangkan agar jaraknya tetap jauh satu sama lain adalah yang ini. Sehingga bentuk molekulnya akan menjadi seperti ini. Bentuk apa ini? Iya, ini adalah bentuk linier. Jadi, bentuk molekul dari AX2E4 adalah linier. Mulai paham? Jadi, untuk menentukan bentuk molekul, kalian tentukan dulu bentuk dasarnya. DEI, DEB-nya berapa? Itu bentuk dasarnya. Nah, setelah itu, kalian kurangkan ikatannya sesuai dengan jumlah DEB-nya. Seperti itu. Kelemahan dari teori VSEPR atau domain elektron adalah tidak dapat menerangkan bentuk molekul yang lebih rumit, atau yang mempunyai bilangan koordinasi lebih dari 6. Maksudnya, misalkan atom pusatnya lebih dari 1, maka teori domain elektron tidak bisa menerangkan hal ini. Atau atom tetangganya lebih dari 6. Hal ini juga tidak bisa diterangkan dengan domain elektron. Langkah-langkah meramalkan bentuk molekul senyawa. Yang pertama, tuliskan dulu konfigurasi masing-masing atomnya. Setelah itu, tentukan tipe molekul. Bisa dengan dua cara. Bisa dengan menggambar struktur Lewisnya, atau menggunakan rumus VSEPR. Yang ketiga, tentukan bentuk dasarnya. Jumlahkan DEI dan DEB-nya. Setelah itu, tentukan bentuk molekulnya. Untuk molekul tanpa DEB, bentuk molekul sama dengan bentuk dasarnya. Sedangkan, untuk molekul yang dengan DEB, dari bentuk dasar, kita kurangkan dulu sesuai DEB-nya, sehingga kita dapat menemukan bentuk molekul turunannya. Contoh soal, tentukan bentuk molekul dari CO2. Diketahui nomor atom C adalah 6 dan nomor atom O adalah 8. Yang pertama, kita tuliskan dulu konfigurasi atomnya. C6, konfigurasinya 2, 4. O8, konfigurasinya 2, 6. Kemudian, tentukan tipe molekulnya. Ada dua cara. Bagi kalian yang suka menggambar struktur Lewis, silahkan menggunakan cara ini. Jadi kita tulis dulu atomnya. CO2. C, atom pusatnya adalah C, atom tetangganya adalah O. Berarti tulisnya adalah O, C, O. C-nya di tengah. Tulis elektron dari luar ke dalam. O tadi valensinya 6. Berarti untuk oktet butuh 2. Gambar 2 elektron di tengah C. Gambar 2 elektron di tengah. Selanjutnya, C memberikan 2 juga. Begitupun dengan O yang di sini. Karena butuh 2, maka iuran 2 dulu. Lalu dibalas oleh C.
Nah, sekarang kita lengkapi. O tadi valensinya kan 6. Sudah digambar 2, berarti kurang 4. 1, 2, 3, 4. Yang O yang di kiri juga sama. Sudah digambar 2, berarti tinggal 4. Sekarang C. C tadi valensinya adalah 4. Sudah digambar 4, berarti sudah pas ya. Nah, sekarang kita cek. O yang kanan sudah oktet, O yang di kiri sudah oktet, C-nya juga sudah oktet. Oke, gambarnya selesai. Sekarang kita hitung jumlah DI dan DEB-nya. Jumlah DEI ada 2 daerah. Jumlah DEB-nya ada 0. C-nya tidak ada sisanya kan? Nah, berarti tipe molekulnya adalah AX2E0. Karena 0 berarti tinggal AX2. Ini tipe molekulnya. Cara kedua, bagi kalian yang tidak ingin menggambar, bisa menggunakan rumus VSEPR. CO2. C-nya 1, O-nya 2. Berarti atom pusatnya adalah C. Atom tetangganya adalah O. Atom pusat C dari konfigurasi tadi, elektron valensinya adalah 4. Jadi, EV atom pusat 4. Atom tetangga O jumlahnya ada 2, sehingga X-nya adalah 2. Setiap atom O agar oktet membutuhkan 2 elektron. Jadi, P-nya adalah 2. Rumus AXE-nya berarti menjadi A, X-nya tadi 2, E-nya dicari dari valensi pusat, 4, dikurangi X-nya tadi 2, dikali B, B-nya tadi 2, lalu dibagi 2. Karena 0 tidak ditulis, sehingga tulisnya menjadi AX2 saja. Langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk dasar. AX2E0, jumlah X plus E-nya berarti 2. Bentuk molekul dasar untuk jumlah DI dan DEB2 adalah linier. CO2 tidak punya PEB, maka bentuk molekulnya sama dengan bentuk dasar. Jadi bentuk molekul CO2 adalah linier. Contoh lain, tentukan bentuk molekul dari NF3. Diketahui nomor atom N adalah 7 dan F adalah 9. Oke, sama seperti tadi, tuliskan dulu konfigurasinya. N7, konfigurasinya 2, 5. F, 9. Konfigurasinya 2, 7. Sekarang tentukan tipe molekulnya. Bagi yang mau menggambar, NF3 atom pusatnya N. F untuk oktet butuh 1, berarti kita gambarkan 1 elektron di tengah-tengah NF. Karena diberi 1, N juga membalas 1 elektron. F lainnya juga begitu. 1 elektron dari F dibalas 1 elektron dari N. Di sini juga 1 elektron, dari N 1 elektron. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal dilengkapi. F tadi valensinya 7. Sekarang sudah digambar 1, berarti kurang 6. Mari kita tambahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. F yang di kiri juga kurang 6. F yang di bawah juga. Nah, sekarang N-nya. N tadi valensinya 5. Sudah digambar 3, berarti kurang 2. Kita gambarkan di atas sini saja. Sekarang kita cek. F yang kanan oktet, F yang di kiri juga sudah oktet, F yang di bawah juga sudah oktet. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N juga sudah oktet. Berarti gambarnya selesai. Jumlah DEI pada gambar ini adalah 3, sedangkan DEB-nya adalah 1. Maka tipe molekulnya adalah AX3E1. Cara kedua dengan rumus VSEPR. NF3 atom pusatnya kan N, atom tetangganya adalah F. Nah, pada atom pusat N, tadi konfigurasinya seperti ini. Elektron valensinya berarti 5. Sehingga EV atom pusat adalah 5. Atom tetangga yaitu F jumlahnya 3, berarti X-nya ada 3. Kebutuhan elektron untuk tiap satu atom F tadi adalah 1, berarti B-nya 1. Rumus AXE-nya berarti A, X-nya 3, kemudian E-nya dicari dari valensi pusatnya tadi 5, dikurangi X, X-nya 3, dikali B, B-nya 1,
lalu dibagi 2, sehingga tipe AXE-nya adalah AX3E1, atau biasa ditulis AX3E saja. Langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk dasar. AX3E1, 3 tambah 1, 4. Bentuk molekul dasar untuk jumlah DEI dan DEB4 adalah tetrahedral. Di sini ada PEB-nya sebanyak 1, berarti kita harus cari turunannya. PEB 1, hilangkan 1 ikatan pada tetrahedral. Di sini misalnya. Berarti hasilnya akan menjadi seperti ini. Bentuknya piramida segitiga. Jadi bentuk molekul dari NF3 adalah piramida segitiga. Seperti itu. Bagaimana? Lebih paham? Nanti biar lebih paham, kalian bisa mengerjakan beberapa latihan setelah ini. Hubungan bentuk molekul dan kepolaran senyawa. Seperti yang di awal tadi, kita sudah singgung mengenai hubungan bentuk molekul dan kepolaran senyawa adalah jika bentuk molekulnya simetris, maka senyawa tersebut bersifat nonpolar. Elektron tertarik ke setiap atom sama kuat. Yang termasuk bentuk molekul simetris yaitu semua bentuk molekul dasar. Linier, segitiga, tetrahedral, bipiramida segitiga, oktahedral, kemudian segi 4. Bentuk tidak simetris menjadikan sifat senyawa menjadi polar. Elektron cenderung tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Bentuk molekul tidak simetris adalah semua bentuk molekul turunan, kecuali linier dan segi 4 datar. Baiklah, materi kimia hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk lebih menambah pemahaman kalian, silahkan buka tugas diskusi dan dikerjakan latihan yang ada dengan sebaik-baiknya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.